Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Faya. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran 5 dari subtema 2 tema 5. Di mana materi ini atau pembelajaran 5 ini kita akan membahas 3 materi ya. Materi yang pertama adalah hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Seperti yang tertera dalam contoh, di sini ada ikan hiu beserta dengan ikan-ikan kecilnya, merupakan dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan yang kedua dan materinya adalah melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melengkapi teksnya. Dan materi yang kedua ini adalah dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dan materi yang ketiga adalah materi properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Nah, materi yang ketiga ini seperti yang terlihat pada gambar ya, yang saya goyangkan kursornya, merupakan dari muatan pelajaran SBDP. Oke, kalau gitu kita lanjut saja dalam pembahasan ketiga materi tersebut. Tapi sebelumnya, simak video berikutnya dengan cermat, siapkan diri kita dalam mempelajarinya. Yuk sama-sama kita bahas. Materi yang pertama adalah hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Materi ini terdapat pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.5 dan 4.5, di mana bahasannya adalah tentang simbiosis ya. Nah, di simbiosis itu atau definisi simbiosis adalah yang kalau kita lihat nih gambarnya adalah gambar bunga beserta dengan lebahnya. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Jadi ini adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup, yaitu lebah kalau diambil contohnya ya, sama bunga. Bunga juga tumbuhan dan termasuk juga makhluk hidup keduanya. Nah, dalam simbiosis itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 hal. Yang pertama di sini kita akan membahas adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya adalah lebah dengan bunga, burung jalak dengan kerbau. Nah, ini adalah masing-masing contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu lebah dengan bunga, burung jalak dengan kerbau. Nah, kalau di gambar ini adalah lebah dengan bunga. Hubungannya adalah hubungan simbiosis mutualisme. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada simbiosis yang kedua atau simbiosis komensalisme seperti yang tertera pada gambar ya, yang kita lihat nih di pojok kiri atas, bagian gambar yang ke atas, ada ikan hiu dengan ikan yang kecil-kecil. Nah, di sini adalah contoh dari simbiosis komensalisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup, namun makhluk hidup lainnya tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Contohnya adalah X itu contoh ya, ada singkatan dari example. Contohnya adalah ikan hiu dengan ikan remora. Jadi ini ikan hiu, kemudian di samping kanan kirinya ada ikan remora. Gunanya apa ini ikan remora? Kenapa dia ngikutin terus? Adalah ketika ikan hiu memakan makanannya, nah makanannya itu diolah oleh mulutnya, ada yang keluar. Nah, olahan yang tidak masuk ke dalam tubuhnya, yang keluar melalui mulutnya, itu akan dimakan oleh ikan-ikan remora. Jadi ikan remora yang dapat diuntungkan di sini, tapi ikan hiunya tidak dirugikan. Kemudian simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, yaitu interaksi yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Nah, seperti yang dicontohkan adalah contohnya adalah nyamuk dengan manusia. Nah, nyamuknya di sini memakan darah manusia dan manusia mendapatkan kerugian ya. Pertama adalah terganggu dengan kehadiran nyamuk. Kedua, dia akan menimbulkan bintik nih setelah digigit.
Apalagi yang kalau digigit seperti tampak pada gambar ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Nah, itu merugikan sekali. Selain pada gambar ini, contoh simbiosis parasitisme adalah pohon mangga dengan benalu. Nah, ini contoh dari simbiosis parasitisme. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yaitu pada materi yang kedua, kita lanjutkan dengan melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Nah, materi yang kedua ini adalah materi dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada materi muatan bahasa Indonesia ini terdapat pada kompetensi dasar 3.7 dan 4.7, di mana untuk melengkapi, nah, dalam teks yang kita lihat ini, dalam slide yang kita saksikan, untuk melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut. Jadi untuk melengkapi teks non-fiksi itu, kita harus memperhatikan berikut ini nih. Seperti yang terlihat pada slide ini, yaitu ada 3 yang harus kita perhatikan ya. Pertama adalah membaca teks dengan seksama. Yang kedua adalah menggarisbawahi kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf teks. Jadi yang pertama adalah membaca teks dengan seksama dengan sempurna dari awal hingga akhir, kemudian menggarisbawahi kata kuncinya. Kata kunci atau ide pokok pada setiap paragraf. Kemudian yang ketiga adalah menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi ketika kita memiliki pertanyaan, maka kita harus bisa menjawab pertanyaan yang diberikan. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan dalam melengkapi informasi teks non-fiksi yang dibaca. Pada slide yang sedang kita saksikan ini adalah latihan soal dari pembelajaran yang sedang kita lakukan, yaitu pembelajaran 5 subtema 2. Diharapkan kamu pada pembelajaran ini bisa menjawab 4 soal ya. 4 soal pertanyaan ini dengan baik, sempurna, tanpa meminta bantuan dari siapapun. Oleh karenanya, simak video ini baik-baik. Jika ada yang terlewatkan dari video ini pada pertanyaan ini, maka kamu bisa mengulang dari pembelajaran atau video ini dari awal hingga akhir. Karena semua pertanyaan ini menyangkut dengan video yang sedang kita bahas pada kali ini. Kita lanjutkan. Muatan pembelajaran yang ketiga adalah materi ketiga adalah properti tari dan pola lantai dalam tari bertema. Nah, tari bertema ini adalah muatan dari pelajaran SBDP dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.4, di mana pola lantai dan properti tari yang ada nih seperti pada gambar di sini, dia menggunakan properti tari dan pola lantai. Nah, kalau kita baca ya teksnya dulu. Tari tradisional di Indonesia memiliki banyak tema. Nah, misalnya tarian tema alam dan kepahlawanan. Tarian bertema alam menirukan kehidupan alam seperti meniru gerakan hewan dengan propertinya. Nah, meniru gerakan hewan dengan propertinya selendang. Jadi kalau manusia menirukan kehidupan alam, dia menirukannya gerakan hewan tersebut dengan properti berupa selendang yang menyerupai sayap burung. Jadi selendang sebagai propertinya itu berguna untuk menyerupai sayap burung. Contohnya adalah tari Turuk Langgai. Tari Turuk Langgai itu berasal dari Sumatera Utara, merupakan tarian yang menirukan gerakan burung dan seekor kelinci. Nah, tari Turuk Langgai. Kemudian ada juga nih tari Kancet Lasan. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan adalah tarian yang menirukan gerak burung enggang atau rangkong. Dan sedangkan tari yang properti yang digunakan adalah bulu-bulu burung enggan tiruan yang diikatkan pada jari tangan. Nah, ini contohnya adalah propertinya nih. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Jadi
bulu-bulu burung enggan tiruannya diikatkan pada jari tangan. Selain pada jari tangan kanan dan kiri, ada juga di bagian kepala. Ini adalah contoh properti yang digunakan pada tari Kancet Lasang yang ada di Kalimantan. Merupakan tarian meniru gerak burung enggan atau rangkong. Nah, pada slide yang ini yang sedang kita saksikan adalah ini merupakan tari merak ya. Tari merak itu berasal dari Jawa Barat, meniru gerakan burung merak. Nah, propertinya yang digunakan adalah selendang dengan warna dan motif menyerupai burung merak. Nah, ini menyerupai burung merak ya, selendangnya yang ada di tangan kanan dan kirinya seperti burung merak. Dan ini adalah contoh pola lantai dalam tari merak. Nah, pada dalam tari merak itu menggunakan pola lantai lurus yang pertama nih. Yang pertama menggunakan pola lantai lurus, kemudian pola lantai, selain pola lantai lurus, tari merak ini menggunakan pola lantai lurus berlawanan arah. Ya, walaupun lurus tapi berlawanan arah, melainkan seperti halnya menjauhi. Nah, kemudian ada juga dia menggunakan pola lantai melingkar. Melingkar itu berarti berputar ya, antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan pola lantai lurus berhadapan. Kalau yang di atasnya ini dalam gambar yang kita saksikan di kursor yang saya goyangkan. Ya, di kursor yang saya goyangkan, kalau yang atasnya menjauhi, kalau yang bagian bawahnya berhadapan, mendekatkan ya. Demikianlah pembahasan kita pada pembelajaran 5. Subtema 2 dari tema 5 yang dapat saya berikan. Semoga pada video pembelajaran ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kamu semua. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.